Film ini mengisahkan tentang wanita bernama Rose yang mencari anaknya Sharon yang hilang di sebuah kota hantu. Di kota ini, kegelapan selalu datang membawa makhluk-makhluk menyeramkan di luar nalar manusia. Apakah Rose bisa menemukan Sharon tepat pada waktunya, ataukah dia akan menjadi bagian dari kegelapan itu? Yuk saksikan bersama alur cerita filmnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Tampak Rose dan Chris sedang mencari anak angkat mereka Sharon yang punya kebiasaan sleepwalking, yaitu berjalan dalam tidur. Ternyata Sharon sudah berada di pinggir jurang dan hampir jatuh. Untung saja Rose bisa meraih Sharon tepat pada waktunya. Sharon meneriakkan kata pulang dan Silent Hill berulang-ulang, sementara Rose dan Chris berusaha menenangkan Sharon. Keesokannya, Rose berkata pada Sharon bahwa mereka akan pergi ke Silent Hill yang sering disebut Sharon saat sedang sleepwalking. Sharon bilang kalau dia tidak ingat apapun tentang itu, dan Rose menjawab kalau tujuannya ke sana adalah supaya Sharon bisa ingat kembali. Sementara itu, Chris yang sudah membaca info tentang Silent Hill yang katanya adalah sebuah kota mati, mencoba menghubungi Rose untuk melarangnya pergi. Namun Rose tidak mengangkat ponselnya. Saat di perjalanan, Rose berhenti untuk mengisi bensin dan berpapasan dengan seorang polisi yang curiga melihat tingkah laku Rose yang aneh. Rose pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba polisi yang tadi mengejarnya. Rose menepikan mobilnya, namun begitu melihat pelang kota Silent Hill yang sudah dekat, Rose pun tancap gas. Si polisi sontak mengejarnya, dan tiba-tiba begitu sadar, Rose sudah dikelilingi kabut tebal dan Sharon tidak ada bersamanya. Dia keluar dari mobilnya dan berteriak minta tolong, namun tak ada siapa-siapa di situ. Dan Rose akhirnya sadar, dia sudah sampai di kota Silent Hill. Rose berjalan menyusuri kota kosong itu yang dipenuhi kabut tebal dan serpihan abu. Sekilas dia melihat Sharon dan langsung mengejarnya. Tiba-tiba terdengar bunyi sirine kencang dan mendadak kota menjadi gelap. Rose segera menyalakan lighternya dan mendengar Sharon memanggilnya dari bawah. Rose terus berjalan sambil memanggil Sharon dan tiba-tiba Rose pun mengejar dan menemukan seseorang tergantung di atas pagar. Begitu dia berbalik, Rose menjerit ketakutan dan berusaha keluar dari situ, namun terkunci. Sementara makhluk-makhluk itu semakin banyak yang bermunculan. Akhirnya Rose menemukan sebuah pintu dan berhasil membukanya. Namun, para monster juga ikut masuk. Rose berusaha merangkak, tapi ketika Rose bangun, hari sudah pagi. Rose segera keluar dari tempat itu dan berlari hingga sampai di jalanan yang terbelah. Seorang wanita muncul di belakang Rose. Rose berkata kalau dia mencari Sharon putrinya. Wanita itu pun berkata kalau dia juga kehilangan anaknya bernama Alessa. Rose memperlihatkan foto Sharon di kalungnya. Namun wanita itu mencoba merebutnya sehingga Rose mendorong wanita itu dan pergi dari situ. Sementara itu,
Chris ternyata menyusul Rose ke Silent Hill. Dia bertanya pada seseorang di pom bensin arah menuju kota Silent Hill. Orang itu bilang kalau akses ke Silent Hill ditutup karena api di bekas tambang batu bara di bawah kota masih menyala, sehingga abu yang ditimbulkan berbahaya untuk pernafasan. Rose yang kembali ke mobilnya menemukan gambar Sharon yang sepertinya sebuah gedung sekolah di Silent Hill. Dia segera menghubungi Chris dan meninggalkan pesan bahwa Sharon hilang dan mereka berada dalam bahaya. Tiba-tiba, polisi yang tadi mengejar Rose muncul. Rose berkata kalau dia sedang mencari anaknya, namun polisi yang bernama Bennett itu tetap memborgolnya dan membawanya keluar dari Silent Hill. Sementara itu, Chris menerima pesan yang ditinggalkan Rose di pesan suaranya. Akhirnya, Chris sampai di gerbang kota Silent Hill. Di sana sudah ada beberapa polisi yang menemukan mobil Rose, namun Rose dan Sharon tidak ada di dalamnya. Kembali ke Rose dan Bennett yang kaget melihat akses keluar Silent Hill terputus karena jalanan yang terbelah. Tiba-tiba, ponsel dan walkie-talkie Rose dan Bennett berbunyi, dan muncul sebuah makhluk mengerikan di depan mereka. Makhluk itu memuntahkan arang panas ke Bennett, dan pada saat Bennett sedang menembaki makhluk itu, Rose segera kabur. Rose mengikuti petunjuk jalan, dan akhirnya sampai ke gedung sekolah. Rose memeriksa meja depan dan menemukan satu set kunci serta sebuah senter. Sementara itu, Chris ditemani satu polisi berkeliling mencari Rose. Kembali ke Rose yang tiba-tiba melihat beberapa orang berpakaian aneh dan segera menghindari mereka sampai ke gedung sebelah. Tiba-tiba, Rose melihat jejak tangan anak kecil di sebuah meja dan membukanya. Tampak buku-buku tulis milik Alessa. Tiba-tiba, Rose terus mengejar anak itu sampai akhirnya masuk ke sebuah toilet. Rose memeriksa satu persatu bilik toilet dan menemukan sesosok mayat yang dirantai. Dia mendekati mayat itu dan mengambil sesuatu dari mulutnya. Pada saat akan keluar, Rose melihat orang-orang itu lagi, sehingga dia kembali masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Mereka terus menggedor pintu toilet, namun tiba-tiba burung yang mereka bawa berkicau. Mereka pun langsung meninggalkan Rose. Alarm sirine berbunyi lagi, dan kegelapan kembali muncul. Perlahan, dinding toilet mengelupas, dan tiba-tiba Rose berlari sekuat tenaga dan melihat orang-orang yang tadi mengejarnya sedang dikuliti oleh monster yang dinamakan Pyramid Head. Rose semakin panik dan sekilas dia melihat Alessa. Lalu Rose terjatuh. Belum sempat Rose menarik nafas, Pyramid Head muncul di belakangnya. Pyramid Head makin mendekat, untung saja Bennett datang menolong. Namun, Pyramid Head tidak mau melepaskan mereka dan terus mencoba menerobos masuk. Tiba-tiba dia berhenti dan rupanya hari sudah kembali pagi.
Rose menunjukkan barang yang dia ambil dari mulut mayat di toilet tadi, sepertinya memberikan petunjuk keberadaan Sharon di Grand Hotel. Sementara itu, Chris akhirnya kembali karena tidak menemukan Rose dan Sharon. Si polisi berjanji akan terus mencari. Rose dan Bennett akhirnya sampai di Grand Hotel dan mendengar teriakan minta tolong dari dalam. Mereka masuk dan menemukan seorang gadis bernama Anna tengah melempari batu wanita tua yang sempat ingin merebut kalung Rose. Anna bilang wanita tua itu bernama Dahlia. Dahlia dikucilkan, bahkan kegelapan tak mau mengambilnya. Rose bertanya apakah Anna melihat Sharon, namun Anna tak melihatnya. Rose pun meminta pisau milik Anna. Bennett menemukan gambar milik Sharon di kotak kunci sebuah kamar. Mereka pun mencari kamar itu dan menemukannya di belakang sebuah lukisan. There's a room in here. Tiba-tiba, Rose melihat Alessa lagi dan mengejarnya. Begitu melihat Alessa dari dekat, Rose terkesima dengan kemiripan Alessa dan Sharon. Tiba-tiba, pada saat Bennett menemukan Rose, Rose bilang kalau dia bertemu dengan Alessa dan menceritakan bahwa Alessa lah penyebab kecelakaan mobilnya. Mendadak, burung berterbangan. Anna bilang kalau mereka harus segera pergi, kegelapan akan datang. Alarm sirine berbunyi, mereka pun berlari sekuat tenaga menuju gereja. Dahlia muncul dan menahan Bennett masuk. Rose bilang ke Dahlia kalau dia melihat Alessa putrinya dan berkata Alessa lah yang membawa mereka kemari. Why? What does she want? Kegelapan datang. Rose dan Bennett segera masuk ke gereja itu, namun Anna tak berhasil masuk. Para jemaat melihat mereka dan langsung meneriaki mereka adalah penyihir, serta menyuruh mereka keluar. Bennett menembak pistolnya ke atas sehingga membuat mereka semua diam. Wanita bernama Christabel muncul dan mengajak para jemaat untuk berdoa bersama. Setelahnya, Rose bertanya tentang Sharon pada Christabel. Dan dia menjawab hanya iblis di kegelapan yang tahu di mana Sharon. Dia pun mengantar Rose dan Bennett ke gedung tempat iblis itu berada. Pintu ruang bawah pun dibuka, namun tiba-tiba Christabel melihat foto Sharon yang mirip Alessa. Dia pun langsung melarang mereka turun. Bennett membantu Rose dengan menahan mereka. Akhirnya Rose sampai di bawah dan menemukan kelihatannya mereka sensitif terhadap cahaya, teman tante. Rose berjalan perlahan melewati mereka, namun tiba-tiba akhirnya Rose berhasil melewati mereka dan membuka sebuah pintu. Cerita pun flashback, menceritakan tentang Alessa yang selalu dibuli temannya karena tidak punya ayah. Suatu hari, dia diperkosa oleh seorang guru di toilet yang bahkan Dahlia sebagai ibunya tak bisa menolongnya.
Christabel, yang ternyata adalah kakak Dahlia, bilang kalau Alessa adalah iblis yang harus disucikan. Dahlia percaya dan menyerahkan Alessa pada perkumpulan Christabel. Namun, terjadi kecelakaan pada prosesnya sehingga Alessa terpanggang. Ketika Dahlia datang dengan polisi, semua sudah terlambat. Alessa mengalami luka bakar yang sangat parah. Alessa yang kesepian dan kesakitan menjadi dipenuhi kebencian. Saat itulah iblis datang dan menjanjikan pembalasan yang setimpal untuk semua yang telah menyakitinya. Kembali ke Rose, dia melihat Alessa diranjang dan iblis dalam rupa Alessa. She won't hurt you. Rose bertanya di mana Sharon. Si iblis berkata Sharon bukan anaknya. Sharon adalah serpihan dari sisi baik Alessa yang tersisa dan sengaja dititipkan di panti di luar Silent Hill. Dan Christabel sudah berencana memurnikan Sharon seperti dia memurnikan Alessa. She plans to pure their blind. Si iblis lalu memeluk Rose dan menyatu dengannya. Beralih ke Christabel yang menemukan Sharon yang selama ini disembunyikan oleh Dahlia. Mereka menyiapkan tempat pembakaran untuk Sharon, sementara Dahlia memohon agar mereka melepaskan Sharon. Bennett yang ternyata masih hidup dan diikat berkata pada Sharon kalau ibunya akan datang menolongnya. Christabel menyalakan api dan Bennett pun dipanggang hidup-hidup. Pada saat mereka bersiap membakar Sharon, Rose datang. Rose berusaha menyadarkan para jemaat bahwa Christabel telah menipu mereka dengan membuat mereka hidup dalam ketakutan dan kegelapan. Christabel pun menusuk Rose, namun tiba-tiba kegelapan memenuhi tempat itu. Luka tusukan Rose menghilang dan Alessa muncul di hadapan mereka. Alessa pun mengamuk, membunuh Christabel dan para jemaat. Rose segera membebaskan ikatan Sharon dan menyuruhnya menutup matanya. Namun, Sharon membuka matanya dan melihat si iblis tepat di depannya. Ketika pagi datang, Rose membawa Sharon meninggalkan kota Silent Hill. Akhirnya, mereka sampai di rumah, namun ada yang aneh teman tante. Suasana rumah berkabut dan Rose terdiam seperti terhipnotis. Kelihatannya, si iblis mengambil tubuh Sharon dan membawa Rose ke dunia buatan, di mana hanya ada mereka berdua selamanya. Demikianlah akhir cerita film Silent Hill ini teman tante. Semoga kalian suka ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan kasih like-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.